Jurgen Klopp tolak tawaran Manchester United dan Chelsea. Jurgen Klopp menolak pendekatan dari Manchester United dan Chelsea setelah meninggalkan Liverpool. Keputusan ini diungkapkan oleh agen sekaligus penasihat terpercaya klub yakni Mark Kosicki. Mark Kosicki mengungkapkan bahwa beberapa klub sudah mencoba memikat Jurgen Klopp kembali ke manajemen meski mendapatkan tawaran dari Chelsea dan Manchester United. Namun Klopp menolak karena tidak ingin melatih klub lain di Inggris nantinya. Darwin Núñez terpinggirkan di Al Hilal. Apa betul nasib dari Darwin Núñez? Kedatangan dari Benzema membuat posisinya terpinggirkan di Saudi Pro League dan ia cuma bisa bermain di ajang Liga Champions Asia. Dirangkum dari media Timur Tengah, Darwin Núñez sudah memainkan total 16 kali di kompetisi Saudi Pro League musim ini dan membuat 6 gol. Dan Núñez nantinya hanya bisa tampil di ajang Liga Champions Asia. Namun tetap saja keterbatasan main di Liga akan bikin karir dari striker asal Uruguay tersebut tersendat. Vinicius Junior rasakan dampak kehadiran dari Mbappe. Penyerang Madrid yakni Vinicius Junior telah melewati 18 bulan yang sangat sulit di lapangan. Tetapi ada tanda-tanda bahwa Vinicius Junior kembali ke level terbaiknya di Madrid kini mulai terlihat. Hal ini mulai dibuktikan Vinicius usai tampil bagus dalam beberapa minggu terakhir. Dan ini datang pada waktu yang penting, mengingat masa depannya di Santiago Bernabeu yang masih tidak pasti. Performa Vini menurun sejak Kylian Mbappe bergabung dengan Madrid pada musim panas 2024. Messi bikin Inter Miami jadi klub paling bernilai di MLS. Kehadiran dari Lionel Messi berdampak positif bagi Inter Miami. Vice-City kini tercatat sebagai klub dengan valuasi tertinggi di Liga Amerika Serikat. Menukil laporan dari Forbes, pendapatan Inter Miami melonjak hingga 14 kali lipat sejak kedatangan dari Lionel Messi. Pemasukannya meningkat dari 56 juta dolar mencapai 200 juta dolar pada tahun 2025. Inter Miami saat ini punya valuasi 1,35 miliar US dollar dan Miami menjadi klub yang paling bernilai di MLS saat ini mengalahkan Los Angeles FC. Totti pastikan akan kembali ke AS Roma. Francesco Totti memastikan sedang melangkah kembali ke AS Roma. Saat ini ia dan klub tengah membicarakan detail-detail yang penting. Kabar kembalinya Totti ke Roma kini mencuat setelah penasihat senior yakni Claudio Ranieri mengungkapkan niat pemilik klub yakni keluarga Friedkin berniat untuk memulangkan sang ikonik. Ranieri disebut jadi fasilitator karena punya hubungan baik dengan Francesco Totti. Pep Guardiola sebut Savinho masih belum sempurna. Pelatih Manchester City Pep Guardiola sedikit mengkritik salah satu pemainnya yakni Savinho. Pep Guardiola merasa pemain asal Brasil tersebut akan jadi pemain yang luar biasa jika berhasil memperbaiki masalah penyelesaian akhirnya. Savinho didatangkan dari Girona di musim panas 2024 dan sejauh ini ia sudah tampil sebanyak 71 kali untuk Man City di seluruh kompetisi. Tetapi dia baru bisa mencetakkan 5 gol untuk The Citizen. Di musim ini saja dia belum bisa mencetakkan gol di ajang Liga Inggris dan di Liga Champions dan ia baru mencetakkan 2 gol di ajang Carabao Cup. Villarreal bidik target khusus di timnas Inggris. Villarreal yakni Tyler Morton tengah tampil apik bersama Les Gones. Sosok asal Inggris kemudian memiliki harapan untuk bisa menembus timnas dan mentas di ajang Piala Dunia 2026. Sejauh ini ia sudah mentas dengan total 30 laga di lintas kompetisi di bawah komando Paulo Fonseca dan telah mendulang 2 gol serta 3 assist untuk timnya. Performa apiknya membuat tim bisa saja merealisasi target untuk bisa mentas di Liga Champions musim depan, meski awalnya tim sempat menembus Liga Eropa. Arsenal dapat lawan ringan di ajang FA Cup. Hasil drawing putaran kelima Piala FA menghadirkan sejumlah laga yang menarik. Arsenal terbilang mendapatkan undian yang relatif ringan. Arsenal akan bertanding ke markas klub Ligue 1 yakni Mansfield Town. Berbeda dengan Arsenal, Manchester City justru mendapatkan lawan berat. The Citizen akan berhadapan dengan Newcastle United. Laga yang tak kalah menarik mempertemukan Wrexham dengan Chelsea. Sementara itu Liverpool akan menghadapi Wolverhampton Wanderers. James Milner samai rekor dari Gareth Barry. James Milner menyamai rekor Gareth Barry sebagai pemain paling banyak tampil di Liga Premier Inggris. James Milner kini mencatatkan 653 penampilan di era Premier League.
yang dicatatkannya pada laga Brighton kontra tuan rumah Aston Villa. Akan tetapi jumlah menit bermain dari Gareth Bale lebih banyak dibandingkan James Milner. Bale total mencatatkan 54.439 menit bermain, sementara Milner mencatatkan 40.406 menit bermain. Owen ragukan Gyökeres di Arsenal. Mikel Owen meragukan Victor Gyökeres di Arsenal. Baginya Gyökeres bukan jawaban yang selama ini The Gunners cari. Mantan striker Liverpool Jan Mikel Owen meragukan peran dari Victor Gyökeres di posisi Arsenal. Baginya Gyökeres belum terlihat menonjol. Gyökeres baru mengemaskan 8 gol dari 24 laga di Liga Inggris. 19 kali dirinya menjadi starter dan 5 kali menjadi pemain pengganti. Tiada tempat untuk Grealish kembali ke Manchester City. Manchester City tidak akan membuka pintu untuk Jack Grealish kembali. Grealish kini sedang pemulihan cedera sembari harus segera mencari klub yang baru. Dilansir oleh Talksport, Manchester City tidak berminat memulangkan Jack Grealish. Sejak 2 musim terakhir, Grealish tidak mendapatkan tempat di skuad utama Manchester City. Kontrak dari Grealish masih tersisa semusim lagi di City alias sampai musim panas 2027. City dipastikan akan menjual sang pemain berusia 30 tahun tersebut di musim panas nanti. Blaugrana kehilangan puncak klasemen. Barcelona tandang ke markas Girona pada pekan ke-24 La Liga. Sempat unggul lebih dahulu, Barcelona harus menelan kekalahan dengan skor akhir 1-2 dari Girona dan kehilangan puncak klasemen. Kalah 1-2 membuat Barcelona kini tertahan di urutan kedua. Barcelona berada di urutan kedua dengan koleksi 58 poin. Tijani Reinders peringatkan Arsenal. Manchester City kembali menegaskan dirinya sebagai pesaing serius dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim ini. Dalam sepekan terakhir, mereka memangkas jarak dengan Arsenal di puncak klasemen menjadi 4 poin. Tijani Reinders menyampaikan pesan tegas kepada Arsenal. Ia menekankan bahwa City belum menyerah dan masih aktif memburu gelar. Reinders menilai suasana di ruang ganti City tetaplah positif. Ia mengaku timnya sempat kehilangan poin tetapi menegaskan fokus mereka kini tidak berubah. Szoboszlai termasuk salah satu pemain terbaik di dunia. Gol ke gawang Brighton menjadi gol ke-10 Szoboszlai musim ini. Catatan tersebut membuatnya berada di jalur untuk bisa melampaui rekor gol terbaiknya dalam satu musim. Szoboszlai disebut sebagai penampil paling menonjol Liverpool musim ini. Namanya bahkan mulai dikaitkan sebagai kandidat kapten klub berikutnya setelah Virgil van Dijk. Musim ini merupakan musim ketiga Szoboszlai di Anfield Stadium sejak bergabung dari RB Leipzig. Perkembangannya dinilai signifikan dibandingkan saat pertama kali ia tiba. Kylian Mbappe siap tampil saat Madrid berhadapan dengan Benfica. Real Madrid mendapatkan tambahan amunisi jelang laga penting melawan Benfica di ajang Liga Champions. Mbappe dinyatakan fit untuk bisa memperkuat Los Blancos. Kylian Mbappe diperkirakan bisa menjadi starter. Kehadirannya menjadi dorongan penting bagi lini depan Real Madrid. Meski begitu, Madrid tetap kehilangan beberapa pemain penting. Rodrigo Kroos masih belum bisa masuk ke dalam skuad. Martin Odegaard disebut siap tinggalkan Arsenal. Kabar mengejutkan datang bagi Liga Inggris. Kapten Arsenal yakni Martin Odegaard dilaporkan membuka peluang hengkang di bursa transfer musim panas. Performa individu Odegaard musim ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan 2 musim sebelumnya. Situasi itu memunculkan tanda tanya mengenai masa depannya di Emirates Stadium. Beberapa kali ia juga sempat dicadangkan oleh Arteta. Cedera lutut yang tengah dialaminya semakin memperumit situasi dan membuka ruang spekulasi soal dinamika internal tim yang sedang terjadi. AC Milan tertarik untuk datangkan bek Barcelona. AC Milan dikabarkan tertarik kepada Gerard Martin dari Barca. Pemain muda ini dipandang sebagai opsi untuk bisa memperkuat posisi bek kiri Milan. Menurut laporan dari Matteo Moretto, Milan memandang Martin sebagai target yang cukup menjanjikan. Barcelona bisa memanfaatkan penjualan untuk bisa menambah daftar transfer dan uang hasil penjualannya bisa digunakan untuk bisa memperkuat skuad tanpa harus mencari pengganti langsung.
Barcelona intip peluang untuk datangkan bintang Inter Milan. Barcelona telah menyusun rencana untuk bisa melakukan perekrutan besar selama jendela bursa transfer musim panas nanti. Salah satu nama yang paling santer dikaitkan adalah bek Inter Milan Alessandro Bastoni. Keinginan Barcelona untuk bisa mendatangkan bek tengah baru menjadi cara untuk bisa mengatasi masalah bagi tim Katalan musim ini. Usai kepergian dari Inigo Martinez, Barca belum mendapatkan pelapis yang sepadan. Al-Ittihad coba incar Eduardo Camavinga. Ambisi klub Arab Saudi mendatangkan bintang Eropa masih belum reda. Kali ini Eduardo Camavinga dari Real Madrid disebut masuk ke dalam radar milik Al-Ittihad. Laporan dari media Spanyol mengungkapkan bahwa klub asal Jeddah tersebut melihat Camavinga sebagai sosok ideal untuk bisa memperkuat lini tengah, terutama setelah kepergian dari N'Golo Kante ke Fenerbahce. Aston Villa bidik bintang milik Manchester City. Persaingan panas bursa transfer mulai menggeliat. Aston Villa dilaporkan tengah membidiki Manchester City yakni James Trafford untuk bisa memperkuat pos penjaga gawang mereka di musim panas nanti. Trafford yang baru saja bergabung dengan Man City di musim panas lalu kini menghadapi situasi sulit setelah kedatangan dari Gianluigi Donnarumma. Manchester United bajak Alexis McAllister. Manchester United dikabarkan mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk bisa mendatangkan Alexis McAllister dari Liverpool. Media Inggris itu menyebut transfer ini bisa terjadi di musim panas nanti. Menurut laporan dari Manchester Evening News, McAllister adalah pemain yang dipantau secara khusus. Allister sebelumnya pernah menyatakan keinginannya untuk bermain di Spanyol, dan hal ini menimbulkan ketidakpastian apakah Old Trafford akan menarik bagi sang pemain.